Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 210222011, jurusan Administrasi Publik Reguler A kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu lingkungan organisasi. Langsung saja kita simak videonya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu dan aturan tertentu. Secara umum, tujuan dari organisasi adalah untuk mencapai tujuan individu yang dilaksanakan secara berkelompok. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Sifat lingkungan organisasi. Sifat lingkungan organisasi dapat dilihat dari 1. Kompensitas lingkungan. Yang dimaksud dengan kompensitas adalah kondisi dan beragamnya faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. 2. Ketidakpastian lingkungan atau sulit diprediksikan. Yang dimaksud dengan ketidakpastian lingkungan adalah terkait dengan sifatnya yang terus berubah. 3. Kelangkaannya. Sifat langka ini terkait dengan sulitnya organisasi memperoleh faktor-faktor atau dapat berupa sumber-sumber atau informasi yang ada di sekitar lingkungan internal atau eksternal organisasi. Mengapa organisasi perlu menganalisis lingkungannya? 1. Organisasi perlu merancang tujuannya. Informasi terhadap lingkungan sangat diperlukan. Yang kedua, kalau tidak ada informasi tentang lingkungan atau hanya terbatas, maka organisasi akan menghadapi resiko yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Ketiga, jika organisasi dapat meminimalkan resiko, maka organisasi dapat mencapai keuntungan atau profit. Organisasi bisnis atau manfaat benefit, organisasi pemerintahan atau publik. Yang keempat, organisasi modern harus membuka diri terhadap lingkungan, yang sebab jika maka akan kalah dengan pesaingnya atau organisasi lain yang telah terlebih dahulu menguasai informasi dan sumber-sumber yang ada di lingkungan. Analisis lingkungan. Yang pertama yaitu 1. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Contoh, karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan-peraturan, pimpinan atau kepemimpinannya, struktur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contoh, kebijakan-kebijakan pusat, perundang-undangan, pemerintah pusat, pelanggan atau masyarakat yang kita layani, dinas-dinas daerah yang berkaitan dengan Bawasda, unit-unit organisasi yang diawasi Bawasda, organisasi-organisasi yang menjadi pesaing kita atau pemasok dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yakni lingkungan yang berada di luar organisasi namun dirasakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Lingkungan ini biasanya digambarkan sebagai lingkungan makro organisasi. Contoh, kondisi politik, ekonomi, sosial di negara kita, lemahnya nilai tukar mata uang kita dengan mata uang asing atau dolar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu lingkungan makro atau eksternal umum. Politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implikasi lingkungan makro adalah
berpengaruh pada perencanaan dan pengambilan keputusan para administrator organisasi. Faktor yang mempengaruhi organisasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berpengaruh pada sehat dan tidaknya pertumbuhan organisasi. Faktor ekonomi juga dapat menjadi peluang dan ancaman bagi produktivitas organisasi. Faktor teknologi. Teknologi berkaitan dengan penguasaan skill dalam desain produk organisasi. Hasil perubahan penggunaan teknologi memiliki efek beragam, mulai dari pembaharuan desain produk hingga efisiensi penghematan sumber-sumber. Informasi tentang teknologi menjadi penting bagi organisasi dan administrasi. Yang ketiga, faktor demografi. Faktor-faktor seperti peningkatan jumlah penduduk, kematian etnis yang ada di wilayah atau segmen pasar, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap peluang organisasi untuk memperhitungkan pasar atau memperluas pasarnya dengan berbagai cara, antara lain menguasai informasi tentang faktor-faktor demografi tersebut. Keempat, faktor politik hukum. Faktor politik dan hukum sangat dekat dengan organisasi dan administrasi. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasi harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Sedangkan hukum perundang-undangan diciptakan melalui lingkungan politik dalam eksekutif dan legislatif. Faktor yang terakhir atau yang kelima, faktor sosiokultural. Faktor sosial budaya terkait dengan kehidupan masyarakat luas sebagai yang mencerminkan budaya dan interaksi sosial mereka dalam organisasi administrasi. Biasanya terlihat pada budaya organisasinya, budaya individu seperti lifestyle, dan lain sebagainya. Jika organisasi paham tentang hal ini, maka penciptaan produk akan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh para administrator dan manajer? Melihat sifat lingkungan dan organisasinya bagi organisasi pelayanan publik, maka langkah yang perlu dilakukan adalah 1. Membaca dengan cepat kondisi lingkungan. Yang kedua, bekerja sama untuk menguasai lingkungan. Yang ketiga, menaklukkan lingkungan melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, organisasi bersedia membuka diri. Baik, itulah pemaparan materi singkat tentang lingkungan organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.